pendekatan, strategi, metode, dan teknik membaca siswa SD. Akan disampaikan oleh kelompok 6 dari A2 PGSD, yaitu yang anggotanya adalah saya sendiri, Anissa Adila, lalu ada Fahmi Siroji. Udah di-record? Kenapa Pak Gege? Udah di-record belum, Bu? Udah, ini udah di-record. Oke, thank you. Dilanjut ya. Sorry. Lalu ada Tenashwa Zakria dan ada Tetaskia Aulia. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Tenashwa. Kepada Tenashwa kami persilahkan. Iya, baik. Yang pertama ada pengertian pendekatan. Dalam proses belajar mengajar, kita mengenal istilah pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Istilah-istilah tersebut sering digunakan dengan pengertian yang sama. Artinya, orang menggunakan istilah pendekatan dengan pengertian yang sama dengan pengertian metode, dan sebaliknya menggunakan istilah metode dengan pengertian yang sama dengan pendekatan. Demikian pula dengan istilah teknik dan metode. Pengertian membaca dan menulis. Menulis adalah suatu kegiatan penyampaian pesan secara tertulis kepada pihak lain dalam kegiatan berbahasa. Menulis melibatkan 4 unsur, yaitu penulis sebagai penyampaian pesan, pesan atau isi tulisan, medium tulisan, serta membaca sebagai penerima pesan. Kegiatan menulis sebagai sebuah perilaku berbahasa memiliki fungsi dan tujuan personal, interaksional, informatif, instrumental, heuristik, dan estetis. Sedangkan membaca merupakan kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Membaca bukan hanya sekadar melihat kemampuan huruf yang telah membentuk kata, kelompok kata, paragraf, dan wacana saja, tetapi juga membaca merupakan kegiatan memahami dan menginterpretasikan lambang atau tanda atau tulisan yang bermakna sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya yaitu pendekatan dalam pembelajaran menulis di SD yang akan dipaparkan oleh Kang Fahmi. Kepada Kang Fahmi kami persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk pendekatan dalam pembelajaran menulis di SD. Yang pertama yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif memfokuskan kepada keterampilan siswa dalam mengimplementasikan fungsi bahasa atau untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Pendekatan komunikatif pada proses pembelajaran, misalnya mendeskripsikan suatu benda, menulis surat, dan membuat iklan. Yang kedua yaitu pendekatan integratif. Pendekatan integratif menekankan kepada keterpaduan antara 4 aspek keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam pembelajaran, pendekatan integratif pada proses pembelajaran misalnya dengan menceritakan pengalaman yang sangat menarik, menuliskan tentang suatu peristiwa yang sederhana, membaca bacaan, kemudian membuat ikhtisar dan meringkas cerita yang didengar. Next. Yang ketiga yaitu pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses memfokuskan keterampilan siswa dalam mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan. Pendekatan keterampilan proses pada proses pembelajaran misalnya dengan melaporkan hasil kunjungan, menyusun laporan pengamatan, membuat iklan, dan menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang tadi. Yang keempat, pendekatan tematis. Pendekatan tematis menekankan kepada tema pembelajaran sebagai payung atau pemandu dalam pembelajaran. Pendekatan tematis pada proses pembelajaran misalnya dengan menulis pengalaman dan bentuk puisi dan menyusun naskah sambutan. Sekian, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, pendekatan dalam pembelajaran membaca di SD yang akan disampaikan oleh Teh Taskia. Kepada Teh Taskia, kami persilakan. Terima kasih kepada Teh Anissa. Sebelumnya, maaf saya izin off-cam. Pendekatan dalam pembelajaran membaca di sekolah dasar. Yang pertama ada mengeja. Pada tahap ini, pertama, murid diperkenalkan dengan huruf-huruf dari A sampai Z dengan cara melafalkan dan mengingat bentuknya. Setelah mereka hafal, maka guru akan merangkai huruf vokal dengan huruf mati sehingga membentuk sebuah suku kata. Misalnya, M, E, J, A dilafalkan menjadi meja. Kemudian, setelah siswa lancar mengeja setiap suku kata, kesulitan membaca akan ditingkatkan, yaitu dengan bahan bacaan yang terdiri beberapa kata. Selain membaca, mereka juga diajarkan mengingat setiap kata dan belajar untuk merangkai kata. Langkah ini harus dilakukan siswa hingga siswa benar-benar bisa. Yang kedua ada pendekatan integratif, yaitu menekankan kepada keterpaduan antara 4 aspek keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran. Pendekatan integratif pada proses pembelajaran, misalnya dengan menceritakan pengalaman yang sangat menarik, menuliskan tentang suatu peristiwa yang sederhana, membaca bacaan, kemudian membuat ikhtisar, dan meringkas cerita yang didengar. Boleh, next. Yang ketiga, ada pendekatan bunyi suara. Dalam pendekatan ini, siswa diajarkan membaca dengan cara menirukan suara guru yang mengeja merangkai huruf di depan kelas. Proses pelatihan ini harus terus dilakukan secara terus-menerus hingga siswa terbiasa melihat bentuk dan melafalkan huruf. Namun, kelemahan model pembelajaran membaca ini yaitu proses untuk menjadi bisa lebih lama dibanding dengan model mengeja. Karena di sini murid tergantung dengan keaktifan guru di depan kelas, sehingga mereka tidak bisa bereksplor. Yang keempat ada pendekatan suku kata. Cara ini dilakukan bagi siswa yang sudah hafal huruf dan bisa mengeja. Dalam metode suku kata, kesulitan sedikit lebih tinggi dibandingkan 2 metode yang sudah dijelaskan. Karena metode ini, siswa akan dikenalkan dengan kata yang memiliki jumlah huruf banyak. Sehingga dalam satu kata mungkin terdapat lebih dari 2 suku kata. Biasanya cara ini banyak digunakan sebagai pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 2, sekaligus di dikte. Next deh. Dan yang terakhir ada pendekatan global. Metode ini biasanya diimplementasikan pada siswa sekolah dasar kelas 3. Model global ini mengajarkan siswa untuk mengenal benda-benda yang ada di sekitar dan menuliskannya dalam bentuk ejaan, suku kata, atau tulisan sempurna. Tujuannya untuk melatih kebiasaan menulis serta meningkatkan kemampuan membaca kata yang sulit dilafalkan. Misalnya, opik, ember, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu strategi dalam pembelajaran menulis di SD yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yaitu yang pertama ada strategi curah pendapat atau brainstorming. Strategi curah pendapat atau brainstorming dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengingat kembali pengalaman bahasanya yang berkaitan dengan tema yang ditentukan. Yang kedua, strategi bercerita atau telling. Strategi bercerita atau telling diterapkan untuk mengembangkan gagasan yang akan ditulis siswa. Strategi bercerita digunakan sebagai alat untuk memancing siswa agar mampu menceritakan kegiatan yang dilakukannya sehari-hari secara lisan. Lalu yang ketiga, strategi amati gambar atau looking the picture, yaitu digunakan sebagai memancing siswa untuk mengemukakan gagasan dalam bentuk kalimat. Gambar yang dimanfaatkan berasal dari buku paket, berupa gambar sketsa lepas dan gambar seri. Kalimat-kalimat yang diungkapkan siswa dikelompokkan berdasarkan tema dan topik yang sedang dibahas.
Selanjutnya masih strategi pembelajaran membaca di SD. Mengeja, metode eja dipahami sebagai sebuah metode pembelajaran membaca dengan memperkenalkan huruf-huruf alfabet. Jadi dieja dari huruf A sampai huruf Z gitu. Jadi kan tadi juga udah dijelasin supaya apa ya, supaya anak itu kenal gitu, ngerti, paham kalau ini teh berarti huruf A gitu. Jadi udah mengenali per alfabetnya gitu. Kemudian strategi bunyi, yaitu pembelajaran membaca pada metode bunyi dunia pendidikan dasar hampir menyerupai metode eja. Perbedaannya pada sistem pelafalan huruf atau abjad. Jadi kalau misalkan mengeja mah kan ditunjukin si alfabetnya, tapi kalau strategi bunyi mah ya cuman gurunya aja yang mengucapkan, gurunya aja yang memperdengarkan, anak-anaknya cuman yang ngedengerin aja gitu. Jadi nggak diliatin si huruf alfabetnya. Lalu strategi suku kata, strategi pembelajaran membaca dengan metode suku kata diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, be, bi, bo, bu, ca, ci, cu, ce, co, ka, ke, ki, koku, dan seterusnya. Jadi setelah melalui tahap tadi, selanjutnya pengenalan strategi suku kata gitu. Jadi per dua kata tuh cara bacanya gimana sih gitu. B sama A dibacanya apa? Ba gitu. Jadi pengenalan suku kata. Selanjutnya strategi pembelajaran metode kata. Metode kata diawali dengan tahap pengenalan huruf dan suku kata. Kata diuraikan menjadi rangkaian suku kata, lalu suku kata menjadi huruf-huruf. Selanjutnya huruf dirangkai menjadi rangkaian suku kata dan suku kata dirangkai menjadi rangkaian kata gitu. Jadi step by stepnya tuh ada gitu. Sampai ke di titik merangkai suku kata menjadi kalimat gitu. Lalu selanjutnya teknik dalam pembelajaran menulis di SD. Pada umumnya metode dan teknik dipakai dalam pengerian. Baca bentar. Pada umumnya, metode dan teknik dipakai dalam pengertian yang sama, yaitu cara menyampaikan pelajaran. Sebenarnya, pengertian metode pembelajaran dan teknik pembelajaran tidak sama. Metode mengacu kepada suatu prosedur untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, yang meliputi pemilihan bahan, urutan bahan, penyajian bahan, dan pengulangan bahan. Sedangkan teknik mengandung makna cara-cara yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan langsung dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas pada saat itu. Oke, selanjutnya yaitu teknik menulis. Ini akan dipaparkan oleh Tenashua kembali. Kepada Tenashua kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada teknik menulis. Menyusun kalimat menurut slagar yang dikutip oleh Tarigan, menyusun atau membangun kalimat dapat dilakukan dengan berbagai cara berikut ini. A. Menjawab pertanyaan. B. Melengkapi kalimat. C. Memperbaiki susunan kalimat. D. Memperluas kalimat. Memperkenalkan karangan. Dalam memperkenalkan karangan ini dapat ditempuh dengan dua cara teknik, yaitu baca dan tulis, simak dan tulis. Menulis surat merupakan pekerjaan mengarang yang sering dilakukan orang. Dalam pembelajaran menulis surat, ada dua cara atau teknik yang bisa diberikan kepada siswa. Cara pertama adalah menulis surat secara terpimpin, artinya siswa menulis surat berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, sedangkan cara kedua adalah menulis surat secara bebas. Selanjutnya, teknik menulis lainnya.
Ada menyelesaikan cerita, meringkas bacaan, mengembangkan kata kunci, menyusun dialog, reka cerita gambar. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu teknik dalam pembelajaran membaca di SD, yaitu yang akan dipaparkan langsung oleh Kang Fahmi. Kepada Kang Fahmi, kami persilakan. Kang Fahminya ada? Oke, kalau Kang Fahminya nggak ada, Teh Taskia ada? Ada. Boleh. Kepada Teh Taskia, kami persilakan. Teknik dalam pembelajaran membaca SD. Yang pertama ada skimming. Skimming disebut juga sebagai teknik membaca lenyap. Merupakan sebuah cara membaca dengan mengambil intisari dari bahan bacaan untuk mempermudah mengetahui isi buku secara cepat. Yang kedua ada scanning, merupakan teknik membaca tatap atau membaca memindai. Tujuan membaca dengan menggunakan teknik ini yaitu untuk mendapatkan fakta ataupun informasi tertentu. Yang ketiga ada selecting, merupakan teknik baca pilih, yang mana teknik ini digunakan berdasarkan dengan kebutuhan membaca. Contohnya membaca judul koran. Yang terakhir ada skipping, merupakan teknik baca yang melompati atau mengabaikan bagian yang dirasa tidak diperlukan. Jika telah mengerti isi dari bagian tertentu dalam bacaan, maka melewatinya tidak menjadi masalah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini yaitu menulis adalah suatu kegiatan penyampaian pesan secara tertulis kepada pihak lain. Dapat disimpulkan bahwa menulis adalah suatu kegiatan penyampaian pesan secara tertulis kepada pihak lain. Sedangkan membaca merupakan kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Jadi kalau tulisan mah menyampaikan pesan kepada orang lain melalui tulisan. Kalau misalkan membaca itu kita mencari atau mendapatkan informasi dari apa yang kita baca gitu, dari tulisan yang kita baca. Ada beberapa model pembelajaran menulis cerita atau cerpen di SD, yaitu menceritakan gambar, melanjutkan cerita, menceritakan mimpi, menceritakan pengalaman, menceritakan cita-cita. Adapun 4 metode dalam pembelajaran membaca untuk anak SD yaitu metode mengeja, metode bunyi suara, metode suku kata, dan metode global. Mungkin itu yang dapat kami dari kelompok 6 sampaikan. Apabila banyak kesalahan atau kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini langsung tanya jawab apa gimana Pak GG? Langsung aja kali ya. Buat teman-teman yang mau nanya dari tadi kelompok A1 boleh, ke A1 atau buka 2 boleh. Itu aja kali ya. Di crossing aja juga nggak apa-apa sih. Bentar deh Pak GG, ini aku udah cukup di recordnya apa tetap di record sampai pertanyaan? Boleh di record juga, pertanyaannya saling record aja, nggak apa-apa. Udah, berarti ini diemin dulu ya. Di record juga kali ya. Takutnya Bu Jokinya nanya.